Kreatif Indonesia, dimanapun kalian berada. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar bersama Bu Guru, Ibu Sekar, panggilannya Bu Sekar, tapi nama saya Sunarni Sekarsari. Nah, anak-anak bisa memanggil Bu Sekar atau Bu Narni. Oke, anak-anakku, hari ini kita akan belajar matematika. Apakah materi kita hari ini? Ya, anak-anak, nanti kita akan belajar bersama tentang persen. Oke, anak-anak, apakah anak-anak sudah siap? Sebelum anak-anak siap, coba sekarang anak-anak siapkan dulu alat tulis kalian. Nanti kita akan belajar dan ada juga soal untuk kalian. Jadi, kalian harus mempersiapkan alat tulis. Sudah? Ibu Guru tunggu untuk mempersiapkan alat tulis kalian. Sudah anak-anak? Sudah dipersiapkan? Oke, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang persen. Nah, persen ini sudah kalian pelajari di kelas 4. Di kelas 4, anak-anak belajar persen itu tentang apa itu persen. Kemudian anak-anak juga belajar bagaimana cara mengubah persen ke desimal, ke pecahan biasa, dan sebaliknya. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana jika persen digunakan dalam kehidupan sehari pada soal cerita. Oke, anak-anak sudah siap toh? Baiklah, anak-anak lihat ya, persen. Persen mempunyai tanda khusus seperti ini yang warnanya merah-merah ya, itu namanya persen. Oke, apa itu persen? Dalam kehidupan sehari-hari kita pernah mendengar yang namanya persen. Dalam apa saja ya? Misalnya kita ke toko. Bapak ibu kalian adakah yang mempunyai toko? Atau mempunyai usaha yang lain? Terus anak-anak pernah kan mendengar berapakah persen keuntungan? Berapakah persen kerugian? Dalam usaha itu anak-anak ada yang untung dan ada yang rugi. Sudah biasa ya, tapi tetap semangat. Untuk Bapak Ibu anak-anak semua di rumah, semoga usahanya lancar ya, persennya naik untuk keuntungan bukan kerugian. Nah, ada juga kalau ibu-ibu, anak-anak diajak oleh ibu anak-anak akan melihat yang namanya diskon toko. Kalau anak-anak melihat di mall, di supermarket, itu ada yang namanya diskon toko. Coba kita lihat ya. Misalnya seperti ini. Ada sebuah baju, terus ditulisi diskon 10%. Ada sebuah jaket di diskon 50%. Apakah kita harus membayar semuanya? Apa tuh diskon itu anak-anak? Diskon itu adalah pengurangan harga. Jadi, kalau di diskon 10% berarti baju yang kita beli hanya 90%. Dan jaket yang akan kita beli berarti harganya hanya tinggal 100% dikurangi 50% menjadi 50% saja. Berarti kita hanya membayar 50%. Kalau anak-anak di toko, semakin besar persen diskonnya berarti semakin rendah harganya. Jelas toh anak-anak ya? Sudah pernah kan melihat seperti itu? Kita lanjut ya. Anak-anak pernahkah ke bank? Ada uang di sana untuk apa saja toh uang yang ada di bank itu? Kalau anak-anak diberi uang saku, apakah semuanya dibelanjakan untuk jajan atau ada yang ditabung? Nah, di bank itu ada bunga tabungan. Jadi kalau anak-anak menabung akan mendapatkan bunga. Dan bunga ini dihitung persen per tahun. Kemudian apabila anak-anak pernah mendengar, oh ayahku mempunyai utang di bank ini dan di bank ini, terus dibandingkan enak di bank ini deh. Kenapa? Ternyata melihat apa anak-anak? Melihat bunga utangnya. Dipilih yang mana? Kalau bunga simpanan di bank, pilih yang lebih tinggi. Kalau bunga utang, pilih yang lebih rendah. Ada lagi anak-anak yang namanya bunga deposito. Apa itu bunga deposito? Kalau anak-anak menabung biasa, maka tabungannya bisa diambil semaunya, sebebas-bebasnya anak. Tapi kalau deposito itu ada jangkanya, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan setahun. Nah, itu anak-anak besok kalau menjadi orang yang sukses mau deposito, dihitung juga itu berapa bunga depositonya. Pilih bank yang depositonya bunganya lebih banyak. Oke,
Lanjut ya anak-anak ya. Atau anak-anak pernah itu minum susu sapi, susu kedelai, atau anak-anak minum makanan dari yang ada botolnya, atau minum susu di dalam kardus. Nah, itu ada komposisinya. Coba kita lihat ya, seperti ini. Persen AKG, angka kecukupan gizi. Jadi ada persen anak-anak. Di dalam susu sapi, anak-anak akan melihat tanda persen lagi. Ada lemaknya berapa persen, proteinnya berapa persen, vitaminnya berapa persen. Itu persen lagi dalam kehidupan kita. Lanjut ya. Nah, hari ini kita akan belajar 3 saja. Pertama, pengertian persen. Yang kedua, penggunaan persen. Nanti ada di soal cerita. Kemudian yang terakhir adalah latihan. Latihan ini nanti anak-anak mengerjakan di buku tulis, nanti dikirimkan ke WA Bapak Ibu gurumu di sekolah masing-masing ya. Lanjut anak-anak ya. Oke. Pengertian persen. Anak-anak tadi Ibu guru sudah memberikan pengetahuan bahwa persen itu ada tanda khusus nggih. Persen itu per 100, berapapun per 100. Nah, simbolnya yang tadi merah 0 per 0. Khusus namanya persen. Nah, 10% berarti 10 per 100. Kalau Bu Guru punya 15% berarti 15 per 100. Kalau Bu Guru punya angka 25% berarti 25 per 100. Kalau 75% berarti 75 per 100. Anak-anak sudah jelas ya, ini sudah ada di kelas 4. Bagaimana kalau dibalik? Kalau Bu Guru punya angka 15 per 100, berarti 15 persen. Kalau 10 per 100, berarti 10 persen. 19 per 100, berarti 19 persen. Jelas ya anak-anak ya, untuk persen ini, untuk pengertiannya. Kita lanjutkan. Kemarin anak-anak sudah belajar tentang pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal. Nah, kita akan belajar pecahan persen. Setengah sama dengan berapa persen? Semuanya satu itu berarti satu bagian itu 100%. Ya, ingat ya anak-anak, 100% itu 1 ya. Nah, berarti kan 100 per 100, 1. Berarti kalau setengah sama dengan setengah dikali 100% sama dengan 100 dibagi 2 sama dengan 50%. Berapa desimalnya? Kalau anak-anak sudah melihat yang kemarin, kita belajar desimal per 100 itu artinya ada 2 angka di belakang koma. Tapi bisa juga itu 5 per 10 kan? Jadi bisa 0,5 dan 0,50. Jelas ya? Kita lanjutkan. Kalau 1/4. 1/4 sama dengan 1/4 dikali 100%. Sama dengan 100% dibagi 4 sama dengan 25%. 25%, 25 per 100. Berapa desimalnya? Berarti 0,25. Lanjut ya. 1/5 berarti 1/5 kali 100% sama dengan 100% dibagi 5 sama dengan 20%. Berapa desimalnya? 20 per 100 berarti ada 2 angka di belakang koma, 0,20. Terakhir anak-anak ya, 1/8 sama dengan 1/8 dikali 100%. 100% dibagi 8 itu 12,5%. Ada berapa desimalnya? Itu kan sama saja 12,5 per 100 toh. Kalau kita jadikan 125 per 1000. Kalau kita kalikan atas 10, bawah 10 akan menjadi 125 per 1000. Jadi 0,125. Sudah ya anak-anak pengertian persen, dan kita sudah belajar bagaimana mengubah pecahan biasa ke persen dan desimal. Karena Bu Guru hanya mengulang kelas 4. Kita lanjutkan untuk yang sekarang ya. Kita akan menggunakan dalam soal cerita. Bu Guru punya 2 soal. Anak-anak siapkan alat tulisnya ya. Jangan lupa kita akan belajar bersama untuk mengerjakan soal ini. Sebuah baju di toko amanah
baju seperti ini ya anak-anak ya, didiskon 25%. Jika harga baju 100.000, berapakah harga baju setelah didiskon? Diskonnya 25%. Anak-anak tadi di awal Bu Guru sudah menegaskan jika diskon adalah pengurangan harga. Ya toh? Berarti apakah kita membayar 100%? Tidak. Kita membayar 100% dikurangi diskon 25% menjadi 75%. Terus berapakah yang harus dibayar? Coba anak-anak kerjakan dulu, Bu Guru tunggu ya. Sudah anak-anakku? Anak-anak sudah mengerjakan di buku tulis kalian? Apakah jawaban anak-anak sama dengan yang ada di sini yang sudah dikerjakan Bu Guru? Mari kita cocokkan. Oke, harga baju setelah didiskon berarti 100% dikurangi 25%, 75%. Tadi 75%, 75 per 100 dikali berapa harga bajunya? 100.000. Berapa? 75.000. Jadi, harga baju setelah didiskon adalah Rp75.000. Ada anak-anak yang benar? Luar biasa. Mari kita lanjutkan ya anak-anak ya. Kita yang kedua. Oke, sekarang kita ke minuman kaleng. Ada yang pernah minum? Makanan kaleng mengandung vitamin, mineral, protein, dan air. Kandungan air sebanyak 90%. Jika volume minuman 200 ml, kandungan air pada minuman tersebut berapa? Nah, anak-anakku tadi volume minumannya 200 ml, kandungan airnya 90%. Yang ditanyakan 90%-nya itu berapa mililiter? Jadi anak-anak mengerjakannya 90% dari 200 ml. Coba anak-anak kerjakan dulu nggih, Bu Guru akan menanti anak-anak mengerjakan. Ya, anak-anak, jangan lupa diorek-orek di bukumu ya. Sampun. Oke. 90 per 100, karena tadi 90% kali 200 ml. 200 ml dibagi 100 itu 2. Jadi 90 dikali 2 sama dengan 180 ml. Jadi kandungan air pada minuman tersebut adalah 180 ml. Nah, anak ada yang benar? Semoga benar semua ya, karena ini masih soal yang sangat mudah. Ya, anak-anak, kita sudah mengerjakan 2 soal. Soal yang terakhir adalah latihan anak-anak di rumah. Oke, anak-anak boleh mencatat atau anak-anak boleh screenshot HP-nya. Andre menabung di bank sejak kelas 2 SD. Uang tabungannya Rp500.000. Jika Andre mendapat bunga 5% setahun, berapa uang Andre setelah 6 bulan? Anak-anak ingat ya, persennya per tahun. Dan yang ditanyakan adalah 6 bulan. Anak-anak ingat, 6 bulan itu belum ada 1 tahun ya, baru setengah tahun. Nah, coba ini anak-anak kerjakan dulu di rumah. Jika anak-anak belum bisa mengerjakan, boleh tanya ke orang tua, boleh tanya ke gurumu, atau boleh komen di sini. Oke, anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai hari ini. Semoga anak-anak mendapatkan pemahaman hari ini. Ya, semoga anak-anak tambah lagi pemahamannya tentang persen. Nah, anak-anakku, kiranya cukup sekian belajar kita dari rumah hari ini dengan ruang siar guru. Semoga kita akan bertemu lagi nanti. Kita akan bertemu dalam materi yang selanjutnya. Oke anak-anak, jangan lupa meskipun di rumah, rajin berolahraga agar anak-anak tetap sehat. Jaga kebersihan dirimu dan kebersihan lingkunganmu. Cuci tangan pakai sabun dan pakailah masker saat bepergian. Jangan lupa anak-anak jika menonton YouTube harus dengan pendampingan orang tua. Boleh kakak, boleh paman, bibi, orang tua nggih, harus dengan orang tua. Dan jangan sembarangan nonton YouTube. Lalu pastikan bahwa anak-anak menonton ruang siar guru. Subscribe, like, dan share ya. Oke anak-anak, cukup sekian. Sampai jumpa.